Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam setiap makhluk hidup terdapat DNA dan RNA. Melalui DNA dan mRNA dapat menghasilkan protein. Protein berperan dalam sistem kekebalan tubuh, transportasi zat, pembentukan enzim, dan lain-lain. Secara umum, sintesis protein melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Saat terjadi proses transkripsi, DNA pada nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetekan DNA template, yaitu pada saat RNA polimerase mendekati pada daerah promotor gen. Poin yang harus diingat yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Transkripsi akan berhasil saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Setelah tahap transkripsi, mRNA yang berada pada nukleus akan berpindah ke sitoplasma. mRNA berfungsi sebagai pembuat protein. mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut codon. Hal yang harus diingat adalah aturan memasangkan basa nitrogen, yaitu A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Ribosom subunit kecil akan terikat pada mRNA, dan setelah ribosom subunit kecil menemukan kode AUG, maka tRNA yang membawa asam amino metionin akan melekat pada ribosom subunit kecil. Setelah itu, ribosom subunit besar akan terikat dengan ribosom subunit kecil. Asam amino lainnya akan terikat dengan ribosom subunit besar dan akan membuat ikatan peptida dengan asam amino sebelumnya. Siklus ini terus berulang sampai pada tahap terminasi. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Protein berperan penting dalam seleksi alam, karena protein menyediakan sarana terjadinya variasi sifat pada makhluk hidup. Permisalannya, terdapat 2 kupu-kupu yang berwarna coklat dan kuning. Kupu-kupu yang berwarna kuning akan dirugikan karena warnanya yang mencolok, sehingga predator seperti burung akan mudah menemukannya. Akibatnya, populasi kupu-kupu berwarna terang seperti kuning pada lingkungan tersebut lama-lama akan semakin berkurang dan tereliminasi pada lingkungan itu.
plug